Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN, bagaimana kabar hari ini? Semoga Sobat ASN dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau AKPK. Disebutkan dalam Perka BKN nomor 17 tahun 2011, analisis kebutuhan diklat atau yang kita sebut dengan AKPK merupakan bagian awal dari perencanaan program diklat yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Dalam substansi regulasi, AKPK sangat diperlukan sebagai dasar pedoman organisasi dalam menyusun program pengembangan kompetensi serta masukan bagi tindak lanjut kegiatan. Dengan adanya perencanaan yang matang, kegiatan pengembangan kompetensi akan tepat sasaran dan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, melainkan akan mendongkrak kapabilitas organisasi sehingga capaian IPASN akan meningkat. Terdapat 4 bagian penting dalam pengembangan kompetensi, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan kompetensi. Yang kedua, perencanaan yang baik yang dihasilkan dari pengukuran gap dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Ketiga, pelaksanaannya sesuai standar proses yang ada, yang meliputi pendidikan dan pelatihan, baik pelatihan klasikal ataupun non-klasikal. Keempat, hasil pengembangan kompetensi tersebut kemudian dievaluasi apakah memberikan kemanfaatan bagi individu dan tentunya organisasi. AKPK meliputi 5 kerangka kerja. Yang pertama, profil kompetensi jabatan. Pada kerangka kerja ini, kita akan mengidentifikasi dan menginventarisir uraian tugas dari masing-masing jabatan yang bersumber dari SKJ. Yang kedua, profil kompetensi pegawai. Pada kerangka ini, kita akan menemukan kompetensi yang dimiliki pegawai meliputi pendidikan, riwayat pekerjaan, diklat yang pernah diikuti, maupun uji kom. Yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan dan kompetensi yang dibutuhkan. 4. Mengusulkan program pengembangan kompetensi yang sesuai, baik itu melalui pendidikan ataupun pelatihan. Terakhir adalah validasi dan penetapan REN Bangkom oleh atasan ataupun analis Bangkom di instansi masing-masing. Terdapat 4 instrumen dalam perencanaan Bangkom. Yang pertama ada form self-assessment yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, form validasi. Yang ketiga, form penetapan REN Bangkom. Dan yang keempat, form perencanaan Bangkom instansi. Mari kita pahami bersama tata cara pengisian instrumen AKPK. Pertama adalah form self-assessment yang diisi oleh masing-masing pegawai yang bersangkutan. Isikan terlebih dahulu deskripsi jabatan dari nama sampai jurusan atau program studi. Kemudian lanjut ke pengisian tabel self-assessment. Pada kolom 2, itu adalah kolom uraian tugas. Pada kolom ini, tuliskan uraian tugas saudara yang bersumber dari SKJ. Kolom 3, isikan butir-butir kompetensi yang harus dimiliki untuk melaksanakan tugas. Pada kolom 4, isikan kompetensi yang dimiliki saat ini yang berkaitan dengan uraian tugas. Kolom 5 merupakan gap kompetensi atau kesenjangan. Kolom 6, isikan program kompetensi yang dibutuhkan, bisa melalui pendidikan ataupun pelatihan. Dengan komposisi 30% pelatihan klasikal dan 70% pelatihan non-klasikal. Kolom ke-7, sebutkan alasan pemilihan Bangkom sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Setelah form self-assessment terisi, maka lanjut ke pengisian form rekapitulasi AKPK yang merupakan form validasi oleh atasan atau analis Bangkom. Pada tahap ini, tugas analis Bangkom adalah menyempurnakan penulisan uraian tugas dengan aturan yang ada apabila form pengisian self-assessment itu belum optimal. Masuk ke pengisian rencana Bangkom. Di tabel ini, analis Bangkom harus memastikan rencana pelaksanaan Bangkom yang sesuai dengan waktu pelaksanaan dan anggaran. Demikian tadi beberapa materi yang telah kita pelajari bersama mengenai proses penyusunan REN Bangkom. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.